Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica episode 24 USG. Hari ini Eva sudah dijadwalkan untuk melakukan USG yang pertama kalinya. USG akan dilaksanakan di jam 9 pagi. Daniel dan Alsana bahkan sudah mengkonfirmasi kedatangannya ke rumah sakit untuk melihat calon anak mereka. Sarapan pagi seperti biasa telah terhidang di meja makan. Segala menu sehat ada di sana. Tony segera memasuki kamar Eva, tapi tak mendapati Eva, malah mendapati seorang pelayan di sana sedang membersihkan ranjang. "Mbak, di mana Nona Eva?" Nona tadi berkata ingin jalan-jalan sebentar di taman sebelum melakukan sarapan. Jawab pelayan tersebut sambil terus membersihkan kamar Eva. "Oh baiklah, terima kasih Mbak." "Iya Tuan." Tony segera menyusul Eva ke taman di depan villa. Tony melihat Eva bukannya sedang berjalan-jalan, tapi sedang bermain air yang mengalir di tengah taman sambil bersenandung merdu. "Eva, apa yang kau lakukan? Udara sedang dingin, kau bermain air, kau bisa sakit nanti," kata Tony menatap Eva khawatir. "Hehe, aku hanya ingin bermain air sebentar Tony, tidak akan terjadi masalah." Sudah ayo, kita segera sarapan. Kau tak lupa kan jadwalmu untuk USG hari ini?" Tony mengulurkan tangan pada Eva dan membantunya untuk keluar dari hamparan bunga yang ada di sekelilingnya. "Oh iya, nanti USG ya?" "Tony, aku takut," jawab Eva sambil berjinjit menghindari menginjak bunga di sekelilingnya. "Takut? Apa yang kau takutkan? Kau takut pada Nona Arsana ya?" "Bukan itu maksudku. Aku takut bagaimana jika bayi ini tidak berkembang." "Bicara apa sih kau? Tentu saja dia akan berkembang. Kau sudah memakan makanan yang sehat setiap hari, minum berbagai vitamin, juga susu. Tentu dia akan sehat di dalam." Belum sempat Eva menjawab, tapi Tony sudah menyeretnya untuk segera sarapan. Sudah, ayo sarapan dulu." Pagi itu Tony dan Eva makan sarapannya dengan sangat lahap. Eva juga menghabiskan beberapa kue, juga es krim sebagai hidangan penutup. Eva bahkan meminta bekal es krim untuk makannya di dalam mobil. Perjalanan berjalan lancar. Mereka pun sampai di rumah sakit Sariusada untuk melakukan USG. Hendak turun dari mobil, Tony mengulurkan tangannya untuk membantu Eva turun dengan hati-hati. Akhir-akhir ini, Tony benar-benar memainkan perannya dengan baik, menjadi suami palsu Eva. Dia begitu perhatian padanya, saat di villa atau dimanapun. Rupanya Tony merasa tak enak hati, sebab dia yang telah mengajak Eva untuk melakukan pekerjaan ini, dengan segudang resiko dan segala ketidaknyamanan yang dirasakan Eva. Sedangkan dia hanya duduk manis dan menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh Daniel. Tony merasa itu tak adil. Dengan alasan itu, dia selalu membantu Eva di setiap kesulitan yang dihadapi dalam menjalani kehamilan ini. Lama menunggu Daniel dan Arsana, akhirnya datang ke tempat USG di ruangan Dr. Danis sebagai penanggung jawab atas program ini. "Tuan Daniel dan Nona Arsana, silakan duduk dan mari kita mulai melihat calon bayi kalian." Seluruh orang yang ada di ruangan itu sangat antusias untuk melaksanakan USG kecuali Eva. Entah kenapa dia merasa berdebar dan takut terjadi sesuatu dengan bayi yang dikandungnya. Alat USG mulai ditempelkan di perut Eva yang masih terlihat rata, dan gambar di layar monitor langsung saja memperlihatkan janin yang ada di dalam perut Eva. Tony langsung saja tersenyum ceria saat melihat gambar di layar monitor. Hatinya lega, karena memang benar-benar ada janin di dalam sana. Daniel pun tampak sangat bahagia. Dia bahkan tersenyum sambil menitikkan air mata. Air mata haru seakan tidak percaya bahwa keturunannya sudah mulai berkembang di sana. Sementara Arsana juga tampak bahagia. Dia terlihat memeluk Daniel sambil tersenyum dan bergelayut manja padanya. "Sayang, dia sudah berkembang di sana. Lihatlah, terlihat mengemaskan sekali," kata Arsana sambil memeluk Daniel erat. "Iya sayang, anak kita sudah berkembang dan tumbuh besar. Dia lucu sekali," kata Daniel sambil menghapus air mata harunya. "Syukurlah dia berkembang di sana," batin Eva dengan hati lega. "Ya, Anda benar Tuan. Dia sudah berbentuk janin yang masih sangat kecil, tapi sepertinya dia berkembang dengan sempurna." "Apa maksud dokter dengan sepertinya?" kata Eva cemas. "Ya, di usia kandungan yang masih 11 minggu, janin masih terlalu kecil Nona. Kita hanya bisa melihat tubuhnya sebagian besar saja.
tanpa bisa melihat detail kecilnya. Bahkan keseluruhan tubuhnya sekarang masih sebesar bola golf, atau mungkin lebih kecil lagi. Tapi sepertinya melihat dari usia kandungan dia tumbuh sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, dia tumbuh sesuai usia kandungannya. Kantung kehamilan, air ketuban, dan janin semua dalam keadaan yang normal. Saya bisa pastikan bahwa janin Anda dalam keadaan yang sangat sehat, kata Dr. Danis menerangkan panjang lebar. Kapan kita bisa melihat wajahnya dengan jelas, Dok? Kata Daniel bersemangat. Mungkin di usia kandungan ke-4 sampai 5 bulan, Tuan. Sepertinya di usia itu dia sudah berbentuk sempurna, tapi masih di ukuran yang kecil. Tapi kita sudah bisa melihat rupa wajahnya dengan sempurna, dengan menjalani USG 4 dimensi tentunya. 4 dimensi? Jawab Tony heran. Memangnya ada ya, Dok? Ada, Tuan Tony. Dengan alat yang lebih canggih, kita kini bisa melihat wajah sang bayi dengan gambaran yang lebih jelas dan mendetail, kata Dr. Danis sambil tersenyum. Kalau begitu kita bisa melihat wajah anak kita dong. Dia lebih mirip denganmu atau denganku, kata Arsana kepada Daniel, masih di posisi kepalanya yang bersandar di bahu suaminya itu. Ya, tepat sekali Nona, kita bisa melihatnya beberapa bulan lagi, menunggu usia kandungan Nona Eva 4 bulan. Mungkin kita sudah bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku tak sabar menunggunya, jawab Daniel sangat antusias sambil mencium puncak kepala Eva. Jadwal USG pun selesai. Eva diberikan resep lagi oleh Dr. Danis berupa vitamin-vitamin kehamilan sebelum minggu selanjutnya. Dia datang lagi ke villa dan memeriksa Eva. Di luar rumah sakit, Eva, Tony, Daniel, dan Arsana berjalan beriringan menuju tempat parkir VIP yang sudah disediakan untuk mereka. Ketika sampai di depan mobil masing-masing, Daniel berkata, Eva, terima kasih telah menjadi ibu pengganti untuk anakku. Semoga dia tumbuh dengan sehat dan segera dilahirkan. Aku tak sabar untuk menggendongnya. Dan ya Tony, terima kasih. Dan jangan bosan-bosan menjaga Eva ya. Jika kalian membutuhkan sesuatu, kalian bisa bilang pada kepala pelayan. Mereka akan mengatakannya padaku. Eva dan Tony hanya mengangguk dan tersenyum manis sambil memandang Daniel yang sedang menautkan tangannya di bahu Arsana. Terima kasih ya Eva, semoga anakku tak merepotkanmu di dalam sana. Dan aku harap kau beri dia kasih sayang seperti layaknya ibu kandung, sebelum aku sendiri yang menggendong dan mengasuhnya. Tanpa disangka, Arsana menyambung perkataan Daniel dengan suara yang lembut dan senyuman yang menawan. Arsana terlihat berbeda dari biasanya. Dia terlihat bahagia, sehingga sifat malaikatnya kini sedang mendominasi dirinya. Bersambung.